billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Wa fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan pada pagi yang sejuk ini puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat yang terasa ataupun nikmat yang tidak terasa, nikmat yang nampak ataupun nikmat yang tidak nampak, terutama nikmat yang paling besar, nikmat yang paling sempurna yang Allah berikan kepada kita semua sampai saat ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dalam salah satu asarnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan tamamu nikmati al-mautu al-iman wal Islam. Kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah al-mautu wal iman wal Islam. Ketika ruh berpisah dengan jasad kita, ketika ruh berpisah dengan raga kita, kita mampu membawa kedua nikmat itu, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Alhasil ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat yang kita bawa, kalimat akhir yang kita ucapkan ketika menghadap Allah adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dan siapa yang di penghujung hayatnya, dan siapa yang di akhir hayatnya kalimat yang dia baca kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka pasti dia akan masuk surga. Subhanallah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabat, para keluarga, para atba' tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, jamaah, madamang, Pak, Bu, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan umur yang panjang, sebagaimana doa-doa kita senantiasa kita pindah kepada Allah. Allahumma tawil umurana wa sahih asadana wa nawir qulubana wa ahsin amalana. Ya Allah, berikan panjang usia-usia kami dan berikan kesehatan kami, dan usia panjang itu digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia yang berkah, rezeki yang berkah, dan juga keturunan yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah, dalam rangka silaturahim pada minggu kelima, pekan kelima di bulan Juni ini, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada Ahad akhir ini, kita masih di dalam bulan Zulhijjah atau bulan Rayagung kalau bahasa Jawa itu. Kurang lebih tepatnya itu yaitu tanggal 23 di bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijriah. Dan ini merupakan bulan terakhir di dalam tahun Hijriah. Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard yauma arba'atun minha hurum. Sesungguhnya bilangan jumlah bulan menurut Allah adalah ada isna asyara syahran, ada 12 bulan yang terdapat tersurat di dalam Al-Quran Lauhul Mahfuz ketika diciptakan alam dunia, langit dan seisinya ini. Yang pertama bulan Muharram, kemudian Safar, Zul
Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan bulan akhir adalah bulan Dzulhijjah, merupakan salah satu bulan yang dalam Al-Quran dikatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang disucikan, dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah bulan Dzulhijjah. Kalau kita ingat dari peristiwa-peristiwa di bulan Dzulhijjah ini, ada 2 peristiwa yang sangat agung dan sangat sakral, khususnya bagi kita sebagai orang muslim. Yang pertama, di dalam bulan Dzulhijjah ini ada 2 peristiwa yang sakral dan agung. Yang pertama adalah diwajibkannya ibadah haji bagi orang yang mampu. Kemudian juga pada bulan Dzulhijjah ini yaitu disyariatkannya kurban, yang alhamdulillah mungkin di setiap masjid, di setiap wilayah di PKM mengadakan penyembelihan kurban. Insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam singkat ini selalu akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah tentang diadakannya kurban, disyariatkannya kurban. Mungkin bapak-bapak, ibu jamaah semuanya sudah tahu, atau mungkin pernah membaca atau pernah mendengar dari para ustadz, para dai dan sebagainya tentang sejarah kurban sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan sejarah peristiwa kurban yang sangat sakral dan agung ini di dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai ayat 109 tentang kisah kurban, yaitu Nabi Ibrahim AS mengkurbankan putranya Ismail AS, diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai ayat 109. Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Bahkan dalam salah satu keterangan dikatakan bahwa terjadinya penyebab perintah kurban yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim adalah melewati mimpi. Bahkan konon dalam salah satu keterangan kitab Mishkatul Anwar dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu merupakan orang yang sangat terkaya pada zaman itu, sehingga beliau mengatakan dalam kitab Mishkatul Anwar itu kekayaan beliau memiliki 1000 domba. Kemudian beliau juga memiliki 300 lembu atau sapi atau kerbau, dan beliau memiliki 100 unta. Itu di antara kekayaan Nabi Ibrahim AS. Bahkan salah satu keterangan lain mengatakan beliau mempunyai kekayaan 12.000 ekor ternak, subhanallah. Sehingga salah satu waktu, ketika satu waktu ada seorang yang bertanya pada Nabi Ibrahim tentang kekayaannya yang sangat banyak sekali. Untung dulu nggak ada FHPK ya. FHPK. Salah seorang di antara mungkin sahabat atau umat Nabi Ibrahim AS bertanya tentang kekayaannya itu. Wahai Nabiullah Ibrahim, kekayaan ini yang sangat banyak tersebut, ini milik siapa? Maka beliau menjawab, kekayaanku ini 1000 kambing atau domba, 300 sapi dan 100 unta, itu adalah milik Allah. Tapi sekarang masih menjadi milik saya, kata Nabi Ibrahim AS kepada orang yang bertanya tersebut. Kemudian beliau mengatakan kembali, dan ini kekayaan yang saya miliki, ketika suatu waktu diambil oleh yang punyanya yaitu Allah, maka saya akan menyerahkannya, saya akan menginfakkannya. Dan beliau mengatakan, jangankan semua kekayaan yang saya miliki, ternak yang saya miliki yang 12.000 itu, bahkan saya kalau punya anak pun yang disayangi oleh saya, maka saya akan dikurbankan oleh kalian kepada Allah Subhanahu. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir
Inilah yang menjadi penyebab utama kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berkorban. Jadi mungkin ditagih mungkin ditagih janjinya itu. Mungkin waktu itu Nabi Ibrahim belum punya putra, belum punya anak. Bahkan kan subhanallah ya, kalau dalam surat As-Saffat ayat yang ke-101 itu dijelaskan babasyarnahu bighulamin halim. Bahkan beliau Ibrahim itu sudah lama bertahun-tahun, berpuluh tahun belum mempunyai putra, belum memiliki keturunan yang akan menjadi penerus dakwahnya. Bahkan dalam salah tafsir dijelaskan itu beliau 86 tahun baru punya putra, siapa Ismail alaihissalam. Bayangkan usianya Bapak usia 80 tahun, 86 tahun itu sudah inilah, sudah sedikit tua. Bahkan dalam keterangan beliau juga 80 tahun baru dikhitan. Ya baru disunat ya. 80 tahun baru disunat. Iya. Dan beliau juga dikhitan itu mungkin baru perintah khitan pada waktu itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu ketika di khitan itu bukan dengan alat yang sekarang medis, pakai plaster, pakai kampak gitu ya. Ingat pengen Bapak Ibu pengen dulu ketika di kampung itu oleh Pak Bengkong gitu ya. Jadi dengan tahu kinis yang dari dari bambu, betul, dari bambu itu sampai dengan khitan situ. Sempat kakak saya sendiri gitu ketika mau dikhitan sampai kabur 2 hari, takut disunat gitu, kabur kemana. Sekarang itu alhamdulillah medis itu sudah 3 hari 2 hari sudah kering gitu semuanya. Tak ketika Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun beliau baru dipercayai oleh Allah, diamanahi memiliki putra yaitu Ismail. Dan ketika usia 99 tahun beliau dianugerahi putra yang kedua yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Ketika beliau memiliki putra usianya itu kurang lebih dari 7 tahun, dalam satu tafsir dikatakan, maka ada perintah untuk berkorban. Falamma balaghu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau bermimpi dan di dalam impian itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, untuk mengkorbankan putra yang disayanginya, yang dicintainya yaitu Ismail alaihissalam. Ketika beliau mendapatkan impian itu tidak langsung dia mengiyahkan atau bahkan tidak langsung untuk mengingkarinya. Kenapa? Karena impian. Tapi dia bingung, apakah ini impian itu betul dari Allah ataupun mimpi itu datangnya dari setan. Tapi yang jadi catatan bahwa Nabi itu tidak mungkin mimpi yang datang dari setan. Bahkan impian para Nabi itu akan menjadi salah satu tanda wahyu. Maka artinya apa? Ini adalah mimpi betul dari siapa? Dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim tidak lantas beliau mengiyakan ataupun yang mengingkari, tapi dia terus memikirkan apakah ini betul atau tidaknya mimpi itu datang dari Allah ataupun dari wahyu. Maka beliau kedua harinya bermimpi kembali. Dan impian itu persis sama seperti mimpi yang pertama. Dalam salah keterangan itu ketika pertama mimpi itu di malam tanggal 7 bulan Zulhijjah. Kemudian mimpi yang kedua di tanggal 8 Zulhijjah. Dan ketika malam yang ketiga di bulan Zulhijjah tanggal 9 Zulhijjah beliau sama persis impian itu, beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengkorbankan, membeli putra yang disayanginya yaitu Ismail alaihissalam. Maka yakin bahwa ini impian itu adalah datang dari Allah dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak jamaah Allah, setelah beliau tahu bahwa ini adalah perintah dan ini wahyu dari Allah, maka beliau langsung menghampiri putranya Ismail. Dia berdiskusi, mengajak ngobrol. Dia langsung
poin aja tidak, tapi mengajak diskusi dengan putranya Ismail alaihissalam. Maka beliau adalah sosok orang tua yang demokratis mungkin. Dia mengajak dari mengobrol kepada putranya. Kemudian dalam obrolannya itu beliau mengatakan gini, qala falamma balagha ma'ahu sa'yu, ketika telah sampai Ismail alaihissalam ma'ahu bersama Nabi Ibrahim, as-sa'ya, saya itu adalah usia yang mampu dia membantu orang tuanya. Jadi Nabi Ismail itu ketika mungkin usianya itu dalam tafsir dikatakan usianya 7 tahun, yang bisa membantu mengerjakan, membantu orang tuanya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kata Nabi Ibrahim, qala ya bunayya inni ara bil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Wahai anakku belahan jiwaku, ayah bermimpi, dan dalam impian itu ayah sudah 3 hari bermimpi, 3 malam. Ayah diperintahkan untuk menyembelihmu atas perintah Allah. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Jadi minta pendapat kepada putranya Ismail alaihissalam. Bagaimana jawaban putranya Ismail alaihissalam? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah nasalihin. Dia berkata, maklum mungkin karena anaknya soleh dan karena doa dari orang tuanya itu Nabi Ibrahim. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim mendambakan putra kesayangannya, keturunan yang menjadi penerus perjuangan dakwahnya, sambil berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kami turunan yang soleh. Dan ternyata betul, ketika setelah memiliki putra, ketika diajak berdialog dan pendapatnya bagaimana, ketika disuruh oleh Allah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail, jawab anak yang soleh yaitu Ismail, qala ya abati al ma'tumar satajiduni insyaallah nasalihin. Wahai ayahanda, andai kata itu perintah Allah, if'al ma'tumar, kerjakanlah yang telah engkau perintah dari Allah, satajiduni insyaallah nasalihin, maka Bapak akan melihat atau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Maka betul dalam surat Al-Saffat ayat 102 itu Allah berfirman, "Fabasyarnahu bi ghulamin halimin." Maka Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam, bertahun-tahun berdoa untuk memiliki putra yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka Allah memberikan kabar gembira bi ghulamin halim, dengan memiliki putra atau anak yang sangat penyabar. Jadi itu penyabar, jadi doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kata Nabi Ismail, jika itu perintah Allah, kerjakanlah, jangan ragu-ragu engkau wahai ayahanda. Jika itu perintah Allah, if'al ma tu'mar, kerjakanlah, dan pasti Bapak mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Subhanallah. Mungkin kalau anak-anak sekarang itu ketika diminta pendapat, mungkin kata seorang ayah, wahai anakku, kalau mungkin zaman sekarang, zaman now mungkin, ayah malam saya bermimpi, wahai anakku, saya malam bermimpi, dan di impian itu saya diperintahkan, Bapak diperintahkan untuk menyembelihmu. Kata bapaknya, bagaimana pendapatmu? Mungkin kalau anak sekarang itu, ayah sebelum saya, Bapak dulu. Kenapa? Karena Bapak sudah tua. Kalau anak yang zaman sekarang gitu, kan anak sekarang itu pintar-pintar ya, Bapak pintar memberikan fakta gitu ya, anak-anak sekarang. Tapi jawaban Ismail yang salah itu tidak seperti itu. Dia adalah sosok anak yang penurut, mengikuti perintah Allah dan perintah ayahnya. Maka singkat ceritanya, dalam satu hikayat dikatakan setelah keduanya sepakat untuk mengadakan pengorbanan
Maka Nabi Ibrahim AS membawa putranya Ismail ke satu tempat, yaitu di Mina. Jadi beliau membawa putranya Ismail ke Mina untuk dilaksanakan kurban itu. Subhanallah, ketika di perjalanan iblis tidak senang. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim akan mengadakan perintah Allah, mentaati perintah Allah, yaitu dengan mengorbankan putranya. Maka setan, iblis sibuk menggoda, merayu, membujuk keluarga Nabi Ibrahim. Pertama yang digoda siapa? Nabi Ibrahim. Iblis berkata, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak tega? Apa engkau rela putra kesayangan kamu yang dulu bertahun-tahun ingin memiliki anak yang soleh, sekarang sudah punya anak, masa rela untuk dikorbankan? Tapi Ibrahim tetap teguh pendirian. Maka Nabi Ibrahim mengambil batu, kemudian si iblis dilempar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Setan, iblis kabur. Ya, kabur ke kamarnya. Kemudian setelah gagal untuk menggoda, merayu, membujuk Nabi Ibrahim, iblis mendatangi putranya, yaitu Ismail. Wahai Ismail, tahukah kamu akan dibawa kemana? Kata Ismail, nggak tahu. Kamu akan dibawa ke satu tempat di Mina, kamu akan dieksekusi, kamu akan dikurbankan oleh ayahmu. Jangan malu kamu. Bagaimana Ibrahim? Bagaimana Ismail? Kalau itu perintah Allah, saya siap. Maka Ismail mau mengambil batu kerikil, kemudian melempar. Setan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Kabur lari. Terakhir, setelah tidak berhasil atau gagal membujuk, merayu keduanya, Ibrahim dan Ismail mendatangi ibunya. Biasanya kalau ibu itu suka tidak tegaan gitu ya. Kalau ibu itu kemudian mendatangi Siti Hajar. Wahai Hajar, tahu gak suamimu akan membawa putramu kemana? Kata Hajar, tidak tahu. Putramu akan dibawa oleh suami Ibrahim ke tempat, ke Mina, akan dikurbankan. Masa kamu tega? Masa kamu rela putra kesayangan kamu yang bertahun-tahun didambakan keturunan yang soleh, sekarang akan dikurbankan? Bagaimana jawaban seorang ibu, Siti Hajar yang soleha itu? Dia menjawab, jangankan putra saya pun kalau diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan, saya siap. Setan mungkin perlu kemudian mengambil kerikil, kemudian dilemparkan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Setan atau iblis kabur lari. Nah, ini merupakan salah satu di dalam ibadah haji. Ada disebut dengan jumrah, melempar. Ini simbol untuk melawan atau menyingkirkan dari godaan-godaan setan. Makanya dalam ibadah haji itu ada istilah dengan jumrah aqobah, ada wusta, ada ula, dan sebagainya. Kemudian setelah berhasil Nabi Ibrahim AS membawa putranya kemudian di Mina, dan disitulah akan terjadi pengorbanan putra yang disayanginya, yaitu Ismail alaihissalam. Ketika beliau di Mina, kemudian beliau membaringkan putranya Ismail alaihissalam, putra kesayangannya, kemudian di pelipisnya, maka disitulah akan diadakan pengorbanan itu. Tapi kata putranya Ismail yang soleh itu, dia sebelum dikurbankan, dia berpesan kepada ayahandanya Ibrahim, wahai ayahanda, sebelum diadakan pengorbanan ini, saya ada pesan terakhir. Yang pertama, ikatlah kencang-kencang ikatanku, supaya nanti ketika pelaksanaannya tidak bergerak badan tubuh saya. Yang kedua, sing-singkanlah bajumu. Nanti takut kalau bajumu tidak dising-singkan,
akan darah mengalir atau percikan darah ke baju. Nanti ketika ketahuan oleh ibunda di rumah, nanti pasti akan sedih. Ketiga, percepatkanlah pisau itu ke leherku supaya sedikit ada perasaan yang tidak sakit, karena sungguh luar biasa dahsyatnya kematiannya. Dan terakhir, titip salam buat ayah ibu anda di rumah. Subhanallah. Itu pesan-pesan subhanallah bagaimana ya seorang ayah ketika akan mengorbankan putranya sendiri, mendengar pesan-pesan tersebut, pasti seorang nabi, bahkan mungkin ada salah satu sifat nabi itu al-ardul basyariyah, sifat kemanusiaan, pasti ada iba, ada rasa sedih dan sebagainya. Tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika telah pesan tersebut disampaikan oleh putranya Ismail alaihissalam kepada ayahanda Ibrahim, maka disitulah kejadian untuk peristiwa kurban. Ketika pisau sudah menempel di leher, ketika akan mengkurbankan, tapi apa yang terjadi? Subhanallah, Allah memberikan keajaiban kepada Nabi Ibrahim AS. Ketika pisaunya itu sampai ke leher, kemudian mungkin seperti kita lihat di kitab kurban itu, pisaunya tumpul, tidak sedikit pun leher yang mulus Nabi Ismail itu terkena goresan. Bahkan dalam salah satu tafsir dijelaskan, itu Ibnu Katsir dijelaskan, Allah memerintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk menahan. Jadi pisau itu ditahan oleh Nabi, oleh Jibril alaihissalam sampai tidak ke lehernya. Maka disitulah Allah menggantikan Ismail alaihissalam dengan seekor kibas domba yang besar yang langsung datang dari Allah, dari surganya. Subhanallah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balaa'ul mubin. Falamma aslama, ketika keduanya telah pasrah bahwa ini adalah kehendak Allah, perintah Allah, dan ikhlas Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putra yang sayangnya Ismail alaihissalam, kemudian watallahu lizabin, kemudian pisau telah sampai ke lehernya, kemudian Ismail ada di bawah telipis Nabi Ibrahim, maka wa nadainahu, kami menyeru, kami memanggil Ibrahim, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan impian itu. Kamu tidak ragu-ragu bahwa itu adalah perintah Allah, dan engkau telah membenarkan bahwa impian itu adalah perintah Allah. Inna kadzalika, dan demikian itu, nazil muhsinin, kami akan membalas, kata Allah, bagi orang yang buat kebaikan. Inna hada, sesungguhnya itu, lahuwa bala'u mubin, yakin pasti itu adalah ujian yang sangat nyata. Maka dalam ayat selanjutnya, wa fadainahu bidhibhin adzim, dan kami menebus, menggantikan Nabi Ismail yang akan dikurbankan oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam, wa fadainahu bidhibhin adzim, dengan seekor kibas, seekor domba yang sangat besar yang datang langsung dari surga. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan kepada Nabi Ibrahim untuk orang-orang yang akan mendatang. Jadi ibrah, jadi pelajaran bagi yang akan datang, umat yang akan datang. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan, keselamatan bagi keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika menyaksikan peristiwa yang sangat
sangat yang subhanallah dahsyat sekali, yang belum pernah oleh malaikat, ribuan malaikat menyaksikan peristiwa tersebut, pengorbanannya seorang ayah bernama Ibrahim kepada putranya Ismail alaihissalam. Maka ketika itu dengan menyaksikan peristiwa tersebut yang belum pernah oleh malaikat Jibril, kejadian peristiwa pada waktu-waktu tersebut di lingkungan manusia, maka malaikat Jibril mengucapkan salam, dan malaikat Jibril kemudian lantas mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah wallahu akbar. Disambut lagi oleh Ismail alaihissalam, Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah. Hadirin bapak-bapak, ibu jamaah yang Allah muliakan, maka dalam peristiwa yang disebut dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 109 itu, maka kita bisa mengambil pelajaran, maka kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah tersebut, yaitu ketaatan, ketakwaan, kepatuhan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, baik ayahnya Ibrahim, anak yang soleh Ismail alaihissalam, dan juga ibunya Siti Hajar. Dan keluarga tersebut mengedepankan ketaatan, kecintaan kepada Allah di atas kecintaan kepada sesama manusia. Kecintaan kepada Allah didahulukan daripada kecintaan kepada sama manusia, kecintaan kepada hartanya, kecintaan kepada keluarganya. Dan inilah salah satu sosok, mungkin kalau dalam hadis Rasul dikatakan, salasun man kunna wajada halawatal iman, ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 perkara, apabila salah satunya dilaksanakan, dikerjakan, maka kata Rasul, wajada halawatal iman, akan mendapatkan manisnya iman. Ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai dengan yang lainnya. Subhanallah. Ibu bapak jamaah yang Allah muliakan, di dalam surat Al-Kautsar yang tadi saya bacakan di mukadimah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kurban merupakan salah satu bentuk kita bersyukur akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah dalam Al-Kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Al-Kautsar, sebagian tafsir mengatakan Al-Kautsar itu adalah nikmatun kasiratun, nikmat yang banyak. Ada juga sebagian ulama tafsir mengatakan Al-Kautsar adalah sebuah telaga yang ada di surga kepunyaan Rasulullah. Maka kata Allah, karena kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu wahai manusia, maka fasholli li rabbika wanhar, salatlah, kerjakan salat, dan hendaklah berkorban. Dalam tafsir dikatakan sholli di sini adalah khusus salat Idul Adha, wanhar, dan menyembelihan salat kurban, hewan kurban. Itu di tanggal 10, tanggal 11, 12, dan tanggal 13. Tanggal 10 Dzulhijjah, dan kemudian hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu adalah hari menyate. Jadi ketika sudah menyembelih kurban, kemudian itu adalah hari Tasyrik, yang dimana diharamkan kita untuk berpuasa. Kenapa? Karena hari senang-senang, hari kita menyate. Biasanya malamnya itu suka bau apa tuh, bau asap ini, asap sate itu biasanya. Cek aja bapak ibu semuanya, setiap rumah pasti, wah ini bau sate gitu. Tasyrik namanya gitu ya. Dan di dalam ayat tersebut ada wanhar, itu kan perintah. Jadi al-aslu fil amri al-wujub dalam usul fikih itu, asal dalam perintah itu adalah wajib. Itu
Sebagian ulama berpendapat bahwa itu punya wajib bagi orang yang mampu. Kalau orang yang belum mampu, orang yang belum ada uangnya, rezekinya untuk membeli hewan kurban, itu tidak wajib. Tapi kalau sudah mampu, sudah ada uangnya, kemudian kita tidak membeli hewan kurban dan mengkurbankan, itu sebagian ulama mengatakan itu adalah, dalam hadis Rasul dikatakan, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrubanna musallana. Dan siapa yang memiliki keluasan rezeki, ada rezekinya, ada uangnya untuk membeli hewan kurban, tapi falam yudahi, dia tidak mengkurbankan, tidak membeli kurban, tidak kurban, fala yaqrubanna musallana. Rasul mengancam jangan mendekati tempat sholat kami. Bahkan ditafsirkan fala yaqrubanna musallana itu adalah, sebagian ulama menafsirkan bahwa pada waktu itu tanggal 10, 11, 12, 13 dan hari tasyrik itu ada orang yang mampu tapi tidak mengeluarkan kurbannya. Maka ketika sholat di wilayah tersebut, kata tafsir ulama yang menafsirkan hadis Rasul itu, dia ketika sholat di tempat itu, di masjid muslim, itu tidak ada bermanfaat ibadahnya. Artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mampu, kalau sudah mampu, ada keluasan rezekinya, tapi kita tidak mengeluarkan kurban, maka fala yaqrubanna musallana. Semua amal ibadahnya ketika waktu itu dikerjakan di masjid, mengaji Al-Quran, kemudian baca sholawat, kemudian fardhu jamaah, itu ditafsirkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keluasan rezeki dan kurban yang telah kita laksanakan ke belakang tanggal 10 dan hari tasyrik, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan salah satu amal ibadah yang dalam Al-Quran, yang dalam hadis dikatakan tidak ada seorang hamba yang beramal yang sangat dicintai oleh Allah daripada hari nahar. Kenapa? Karena nanti hewan kurban akan didatangkan di hari kiamat secara utuh, bulu-bulunya, kemudian kuku-kukunya, kemudian juga yang lainnya, dan itu akan jadikan kita kendaraan nanti ketika sirat, ketika melewati sirat di hari akhir. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah tahun depan bisa dapat mengeluarkan kurban, dan rezeki kita diberikan usia yang luas, berkah, rezeki yang berkah untuk bekal ibadah kita. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan ada di kesalahan saya, dan yang benar ada hidayah dari Allah dan Rasul. Khudma sabada ma qadar wa qadir jahi dijadikan wala burun liman lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.